Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aninda Rahma Melani dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Angkatan tahun 2022 dengan NIM 1405622023. Hari ini saya akan membahas atau menganalisis kasus tragedi mutilasi di Turi Sleman, Yogyakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan analisis sosiologis terhadap kasus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Redo Tri Agustian yang diduga menjadi korban mutilasi. Sebelum kita masuk ke analisis pemuda dari sosiologi ini, saya akan menjelaskan kronologinya terlebih dahulu. Kasus ini mengejutkan publik seiring dengan penemuan potongan tubuh manusia pada pekan lalu atau tahun lalu pada tanggal 12 bulan 7 tahun 2023. Jadi memang kasus ini itu terjadi pada tahun lalu di daerah Sleman, Yogyakarta. Kegelisahan masyarakat memuncak ketika ditemukannya 2 kaki dan 1 tangan di area Jembatan Kelor, Kelurahan Bangunkerto, Kapanewon, Turi pada Rabu malam. Menurut Kapolresta Sleman yang bernama Yuswanto, temuan tersebut bermula ketika seseorang warga itu hendak memancing di bawah jembatan Kelor dan menemukan potongan tubuh tersebut. Penemuan yang mengguncangkan tersebut menjadi sorotan publik dan menimbulkan beberapa spekulasi gitu. Jadi di masyarakatnya itu mulai timbul kayak, ini apa, kok ada potongan tubuh seperti ini, mulai muncul berita-berita gitu ya, simpang siur. Selain penemuan potongan tubuh manusia, proses pencarian yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengungkapkan sebuah fakta yang lebih mengerikan. Mereka bahkan menemukan potongan kepala dan potongan irisan daging yang ditemukan di sekitaran tempat itu. Dan Kapolresta dari daerah Yogyakarta itu menduga bahwa potongan-potongan tersebut itu adalah dari satu tubuh yang sama dan dari satu korban yang sama. Oke, baik. Selanjutnya, setelah dilakukannya otopsi, potongan tubuh tersebut diduga adalah Redo Tri Agustian, seorang pemuda berusia 20 tahun yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Dan dia berasal dari Bangka Belitung atau Pangkal Pinang gitu ya. Nah, sambil menunggu hasil tes DNA dari kepolisian untuk memastikan identitas korban, Majid adalah paman korban. Dia menjelaskan bahwa mereka nih belum menerima kepastian apapun sehingga belum bisa memastikan apakah potongan tubuh tersebut adalah Redo atau bukan. Mereka masih menunggu hasil tes DNA dari kepolisian Yogyakarta. Sementara itu, tim Inafis Polda Bangka Belitung melakukan tes DNA juga nih terhadap keluarganya Redo Tri Agustian pada Selasa 18 Juli tahun 2023. Sampel yang diambil adalah sampel dari ibu dan ayahnya Redo. Nah, Majid juga mengatakan bahwa jika hasil tes DNA sudah keluar, pihak keluarga siap menerima apapun hasilnya, meskipun jika benar bahwa korban mutilasi berinisial R itu adalah Redo. Keluarga sepenuhnya menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada polisi dan mengikhlaskan apapun hasilnya. Keluarga di Yogyakarta yang akan mengurus semuanya dan kemungkinan besar keluarga yang ada di Pangkal Pinang itu tidak berangkat ke Yogyakarta. Jadi keluarganya Redo di sini itu terbagi 2 ternyata. Ada yang tinggal gitu ya, mungkin sedikit yang tinggal di Yogyakarta dan ada juga yang tinggalnya tentunya di Pangkal Pinang, asalnya Redo. Jadi untuk masalah kasus ini atau pengurusan jenazah dari Redo ini akan diurus oleh keluarga yang ada di Yogyakarta. Sedangkan keluarga yang ada di Pangkal Pinang tidak akan datang untuk mengurus hal-hal tersebut karena juga
kepastiannya masih belum jelas apakah itu jasadnya Redo atau bukan. Keluarga Redo menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi atau kepada aparat kepolisian guna membongkar identitas korban sekaligus motif dari kasus mutilasi yang kini ditangani oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, jika identitas korban benar adalah Redo, keluarga menginginkan agar jasadnya ini segera dipulangkan ke Pangkal Pinang. Jadi keluarga yang ada di Pangkal Pinang benar-benar berharap kalau memang jasad ini adalah jasadnya Redo, maka jasad itu tolong segera dipulangkan ke daerah asalnya. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang motif pelaku mutilasi di Turi Sleman, Yogyakarta yang sudah diungkap oleh polisi. Kedua pelaku ini berinisial W dan berinisial RD yang diketahui berasal dari Magelang dan Jakarta. Mereka nekat memutilasi tubuh korban untuk menghilangkan jejak. Mereka melakukan tindakan sadis tersebut karena panik setelah korban meninggal dunia di kamar kos milik W. Kemudian mereka itu memotong-motong tubuh korban. Kedua pelaku kemudian membuang potongan-potongan tersebut ke berbagai tempat di wilayah Sleman dan sekitarnya. Para pelaku kemudian melarikan diri ke Bogor untuk menghilangkan jejak gitu ya, untuk menghilangkan jejak, namun berakhir pada penangkapan polisi di Bogor juga. Motif kedua pelaku ini memutilasi tubuh korban terungkap setelah polisi melakukan pendalaman terhadap kedua tersangka. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan bahwa antara pelaku dan korban ini mereka saling mengenal melalui media sosial nih, dan sama-sama aktif dalam sebuah grup komunitas media sosial. Pelaku yang berada di Yogyakarta mengundang korban, jadi mengundang korban dan mengundang pelaku lain yang ada di luar Yogyakarta gitu. Karena kan tadi pelakunya ada dua, yang satunya itu tinggalnya di Jakarta. Nah, satu pelaku yang tinggal di daerah Magelang ini mengundang satu korban lainnya agar datang. Dan akhirnya setelah RD tiba di Yogyakarta, W menjemputnya dan mengajak berkumpul di kos W. Jadi yang tinggal di Yogyakarta itu W, dan yang datang ke Yogyakarta itu adalah RD. Ketiganya ini berarti korban dan dua pelaku tergabung dalam komunitas yang memiliki aktivitas menyimpang atau tidak wajar yang dikenal dengan perkumpulan LGBT. Nah, aktivitas yang tidak wajar inilah yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sejumlah barang bukti berupa pisau, palu, serta kompor dan panci turut diamankan oleh polisi. Dari hasil olah TKP, korban dimutilasi oleh pelaku di sebuah kamar kos di daerah Triharjo, Kapanewon, Sleman, Kabupaten Sleman. Jadi korbannya ini dimutilasi di dalam kamar kosnya si W, karena awalnya korban ini dipukulin sampai benar-benar lemas dan tidak berdaya oleh RD. Kemudian mereka karena panik menghabisi nyawa dari korban tersebut gitu. Dan akhirnya untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku ini, W dan RD, itu memutilasi dan bahkan merebus jasad si Redo ini. Nah, UMY akhirnya turun tangan dalam mendalami penelitian Redo. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memutuskan untuk turun tangan mengusut kasus mutilasi yang menimpa mahasiswanya Redo Tri Agustian. Pihak universitas menilai bahwa kematian Redo ini tuh nggak wajar gitu ya. Nurmandi itu adalah salah satu perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menyatakan bahwa informasi yang ada saat ini hanya berasal dari pelaku karena kan korbannya sudah meninggal gitu. Ia mengaku tidak tahu pasti alasan Redo hingga memutuskan untuk meneliti sebuah kelompok LGBT. Namun pihak universitas akan ikut menelusuri aktivitas penelitian yang dilakukan oleh mahasiswanya tersebut.
Pihak universitas akan mencari informasi mengenai apa aja yang dilakukan Redo, termasuk riset yang sedang dijalankan oleh Redo. Mereka akan mendalami sejauh mana penelitian Redo, termasuk jumlah informan yang telah ditemui oleh Redo. Jadi memang kabarnya, ada kabar yang simpang siur bahwa Redo ini sedang melakukan sebuah penelitian gitu ya. Penelitian tentang kelompok-kelompok LGBT atau kelompok-kelompok radikal yang ada di daerah Yogyakarta. Nah, entah bagaimana, akhirnya mungkin Redo mencoba untuk masuk ke dalam komunitas tersebut untuk mendekatkan diri, tapi malah berujung pada maut gitu. Dia malah dihabisi oleh respondennya sendiri dan terikat sebuah kelompok yang notabene-nya itu adalah kelompok yang agak salah gitu ya, karena adalah kelompok LGBT gitu. Baiklah, setelah dari kronologinya tersebut secara singkat, saya akan masuk ke dalam analisis sosiologi kasus mutilasi yang menimpa Redo Tri Agustian melalui kacamata sosiologi pemuda. Ini memang ada beberapa aspek penting dalam analisis hari ini gitu ya, pada sekarang. Yang pertama adalah peran identitas dalam pencarian diri pemuda. Kasus mutilasi Redo Tri Agustian ini menjadi sebuah cerminan tentang fase pencarian identitas yang sering dihadapi oleh pemuda di era modern. Redo, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mungkin sedang dalam masa eksplorasi untuk memahami dirinya lebih dalam. Dalam upaya ini, ia menyelidiki kelompok LGBT dan juga mencerminkan keingintahuan dan ketertarikannya yang wajar dari generasi muda dalam memahami kompleksitas identitas sosial. Analisis yang kedua adalah dampak media sosial dalam interaksi pemuda. Tidak dapat diabaikan bahwa media sosial memang memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial pemuda saat ini. Melalui platform ini, mereka tidak hanya berinteraksi dengan teman sebaya, tetapi juga terbuka terhadap pengaruh dari berbagai latar belakang dan pandangan. Interaksi antara Redo dan pelaku melalui media sosial itu memang menyoroti kompleksitas hubungan interpersonal di dunia digital yang dapat membawa resiko dan konsekuensi yang serius. Analisis yang ketiga adalah lingkungan sosial di kampus dan norma-norma yang berlaku. Kampus seringkali menjadi panggung utama di mana pemuda mengeksplorasi identitas dan memperoleh pengalaman yang telah memberikan ruang untuk Redo menjalani minatnya dalam riset LGBT ini. Namun, interaksi dengan kelompok-kelompok tertentu itu di dalam lingkungan kampus juga dapat memperkenalkannya pada norma-norma yang mungkin menyimpang ataupun beresiko seperti itu. Yang keempat adalah tekanan sosial dan kesehatan mental dari seorang pemuda. Dalam upaya untuk memenuhi ekspektasi sosial dan akademis, pemuda seringkali terpapar pada tekanan yang besar. Terkadang ini berdampak negatif gitu pada kesehatan mental mereka dan mengarah pada perilaku yang beresiko. Redo sepertinya seperti banyak pemuda lainnya, mungkin memang mengalami tekanan untuk menemukan identitasnya sendiri dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku di sekitarnya. Ya, bisa jadi Redo ini mengalami kayak pikiran, agak depresi, dan dia bingung dalam melakukan sebuah penelitian. Dan mungkin memang ketertarikannya dia ini ke dalam sebuah kelompok LGBT atau kelompok-kelompok penyimpang yang ada di daerah Yogyakarta. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk meneliti hal tersebut, dan ketika dia meneliti hal tersebut ternyata malah ada kesalahan yang menyebabkan nyawanya harus hilang gitu ya. Nah, analisis yang kelima adalah peran keluarga dan dukungan sosial. Dalam menghadapi krisis seperti ini,
peran keluarga dan dukungan sosial itu sangatlah penting. Respon keluarga Redo yang masih menunggu hasil tes DNA menyoroti pentingnya dukungan moral dan emosional dari lingkungan terdekat. Dukungan ini bukan hanya membantu Redo, tetapi juga mencerminkan kekuatan solidaritas keluarga dalam mengatasi masalah-masalah sulit. Walaupun Redonya udah nggak ada, tapi kan tetap ya keluarga ini menjadi agen terpenting dalam hidup kita. Jadi ketika memang kita mengalami kesulitan ataupun masalah, tentunya diperlukannya keluarga yang cukup berperan aktif dan kooperatif gitu dalam mengurusi masalah-masalah yang dialami oleh anggota keluarga. Analisis yang keenam adalah pendidikan dan kesadaran sosial. Diperlukannya pendidikan lebih komprehensif tentang resiko yang terkait dengan aktivitas menyimpang di kalangan pemuda. Institusi pendidikan seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu memiliki tanggung jawab nih untuk tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga membekali siswa dengan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya kesadaran sosial, hal penting dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Jadi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini harus benar-benar memastikan bahwa hal-hal seperti ini, kejadian seperti ini itu tidak akan terulang lagi di masa depan. Karena kan ini adalah suatu tragedi yang sangat mengenaskan gitu ya, tragis, pembunuhan, bahkan dimutilasi, bahkan jasadnya direbus gitu. Jangan sampai hal-hal seperti ini terulang lagi di kemudian hari kepada mahasiswa-mahasiswanya gitu. Analisis yang ketujuh adalah norma dan deviansi sosial. Kasus mutilasi dari Redo Tri Agustian ini juga dapat dilihat dari perspektif norma dan deviansi sosial. Nah, tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan korban merupakan pelanggaran terhadap norma sosial tentunya yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks ini, penguatan norma-norma positif dan penegakan hukum yang adil menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan seperti ini di masa mendatang. Yang kedelapan adalah pergeseran nilai dan budaya dalam komunitas pemuda. Kasus ini juga mencerminkan pergeseran nilai dan budaya di kalangan pemuda, terutama terkait dengan pemahaman mereka tentang seksualitas dan identitas gender. Pemuda sering banget nih terpapar pada berbagai pandangan dan nilai dari berbagai sumber, termasuk media sosial dan sekitarnya. Perubahan ini dapat memunculkan konflik internal dan eksternal dalam memahami dan menerima diri sendiri serta orang lain yang berbeda dari mereka. Jadi mungkin karena banyaknya nilai-nilai yang masuk ataupun budaya-budaya yang masuk ke dalam pikiran pemuda, apalagi kan saat ini informasi itu sangat mudah masuk, terus budaya juga sangat mudah masuk ke dalam kita gitu ya, diri seorang pemuda. Dan bagaimana gitu caranya kita menyikapi hal tersebut, bagaimana caranya kita menetralisir hal tersebut. Apakah hal tersebut baik untuk kita atau tidak? Apakah hal budaya tersebut jika masuk ke dalam diri kita itu benar atau tidak? Itu perlu sekali seperti disaring gitu. Jadi gak semuanya itu masuk ke dalam diri, tapi perlu disaring dengan baik, apakah itu baik atau justru malah akan berakibat fatal pada diri kita sendiri. Analisis yang kesembilan adalah interaksi antar generasi dan konflik nilai. Ketika pemuda seperti Redo mencoba mengeksplorasi dan mengidentifikasi dirinya dalam konteks modern yang terus berubah, mereka seringkali berhadapan dengan ketegangan nih antara nilai-nilai tradisional dan juga nilai-nilai baru yang berkembang. Interaksi antara generasi yang berbeda seringkali menciptakan konflik nilai, di mana pemuda mungkin merasa terbebani oleh harapan dan norma yang diberlakukan oleh generasi sebelumnya. Analisis yang ke-10 adalah kekerasan di kalangan pemuda. Jadi kekerasan di kalangan pemuda. Kasus yang menyoroti masalah Redo ini tentunya adalah kasus kekerasan yang mungkin
terjadi di kalangan pemuda. Terlibatnya Redo dalam kelompok atau komunitas yang terlibat dalam kegiatan yang tidak aman menunjukkan bahwa pemuda seringkali terpapar pada resiko kekerasan dan perilaku yang merugikan di lingkungan mereka. Hal ini menekankan pentingnya atau perlunya pendidikan dan intervensi yang lebih efektif dalam mencegah kekerasan di kalangan pemuda. Lagi-lagi balik ya ke bahwa pemuda ini memang sangat beresiko tinggi. Kita sebagai seorang pemuda pastinya akan terus dikasih doktrin-doktrin aneh, dan bagaimana caranya seorang pemuda itu bisa menyaring, lagi-lagi memahami, mempelajari, mencari tahu apakah ini baik, apakah ini tidak. Karena sebegitu mudahnya resiko dari luar, hal-hal budaya-budaya jelek dari luar, ataupun norma-norma kekerasan-kekerasan yang ada di luar sana itu akan bisa banget menimpa seorang pemuda gitu. Karena lagi-lagi kita sangat beresiko riskan lah seorang pemuda itu terkena atau mengalami suatu kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, ataupun kekerasan lainnya. Analisis yang ke-11 ini adalah peran institusi pendidikan dalam pembentukan karakter. Sebagai lembaga pendidikan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga sangat memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai pemuda. Kasus ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam pendidikan yang tidak hanya memperhatikan aspek akademis, tetapi juga mendukung perkembangan pribadi sosial dan moral sosial. Institusi pendidikan perlu memainkan peran aktif dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai positif dan perilaku yang sehat. Kemudian, analisis yang ke-12, di sini konteks sosial, ekonomi, dan stigma sosial. Tidak dapat diabaikan bahwa konteks sosial ekonomi juga memainkan peran dalam membentuk identitas dan perilaku pemuda. Di mana kemungkinan Redo bisa terlibat dalam aktivitas menyimpang ini mungkin juga terkait dengan faktor-faktor sosial ekonomi seperti akses yang terbatas terhadap sumber daya dan kesempatan memadai. Selain itu, stigma sosial terhadap kelompok tertentu memiliki seperti komunitas LGBT juga dapat mempengaruhi perilaku dan mengambil keputusan dari seorang pemuda ini. Jadi ya kita tahu bahwa banyak sekali faktor-faktor eksternal yang mungkin bisa aja masuk dan meracuni diri seorang pemuda dan pikiran seorang pemuda. Nah, di mana stigma sosial di sini sangat berperan. Bagaimana cara orang menilai kita ketika seorang pemuda ini terlibat dalam hal-hal yang mungkin menyimpang. Stigma dari masyarakat itu tentunya akan sangat mengganggu pikiran, apalagi jika kita melakukan kesalahan walaupun cuma melakukan kesalahan kecil, apalagi kalau ada pemuda yang melakukan kesalahan besar. Tentunya seorang pemuda itu akan mendapatkan stigma-stigma dari masyarakat, baik terutama itu adalah stigma-stigma yang jelek gitu ya. Jadi udah kita melakukan kesalahan, kita mendapatkan doktrin dan kita juga ditekan gitu oleh masyarakatnya sendiri karena adanya stigma-stigma yang tidak baik dari masyarakat. Oleh karena itu lingkungan sosial juga kan sangat berperan dalam hal ini. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sosial yang baik mungkin ya. Bagaimana caranya kita bisa menjaga lingkungan sosial itu agar tetap baik, itu juga sangat penting untuk diperhatikan dan jangan sampai terabaikan. Yang terakhir adalah perlunya kesadaran dan tindakan bersama. Kasus ini menunjukkan perlunya kesadaran dan tindakan bersama dari berbagai pihak, termasuk keluarga, termasuk juga lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan kolaborasi yang kokoh dan upaya bersama untuk memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pemuda, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih inklusif, dan mendukung bagi perkembangan mereka. Balik lagi bahwa lingkungan sosial, lingkungan keluarga, lingkungan kampus itu adalah lingkungan yang sangat berperan penting untuk kira-kira untuk perkembangan seorang pemuda gitu.
Jangan sampai nih kita membiarkan ada seorang pemuda yang lepas begitu aja tanpa kita sebagai tetangganya nggak peduli sama anak tersebut. Akhirnya ya udah deh, terserah pemuda tersebut mau melakukan apa, nggak peduli gitu ya. Mau yang pemuda itu lakukan baik atau enggak, dia nggak peduli. Dan itu yang menjadi akar dari permasalahan. Terkadang banyak orang itu cuek, banyak orang itu terkesan abai terhadap keadaan orang lain, padahal dia tuh tetangganya sendiri ataukah mungkin temannya sendiri atau saudaranya sendiri, tapi mereka tuh terkesan abai dan tidak peduli akan hal tersebut. Nah, itu yang harus kita hindari, dan bagaimana caranya kita bisa menciptakan lingkungan yang baik agar bisa menghasilkan pemuda-pemuda yang baik. Karena bagaimanapun juga pemuda yang ada di Indonesia akan menjadi anak emas di tahun 2050 ke atas untuk Indonesia yang lebih maju. Jika pemudanya aja udah hancur di sekarang, bagaimana nanti kalau bisa lebih hancur lagi kalau misalnya kita nggak peduli sama lingkungan-lingkungan sekitar kita. Melalui analisis ini dapat dipahami bahwa kasus mutilasi yang menimpa Redo Tri Agustian bukan hanya masalah kriminal aja, tetapi juga masalah sosial yang melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan pemuda. Pendekatan sosiologis dapat membantu dan memahami mengatasi akar masalah dari hal-hal tersebut agar apa? Agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. Lagi-lagi, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi di masa yang akan datang, karena ini bukanlah hal yang baik ya, kecuali kita ada suatu berita baik, baru itu bisa kita lakukan secara berkelanjutan agar bisa terjadi lagi di masa mendatang. Tapi jika untuk kasus-kasus yang terkesan sangat mengerikan atau bahkan sangat mengenaskan, lebih baik benar-benar tidak terjadi lagi baik di masa mendatang agar Indonesia ini bisa lebih maju, agar kita bisa dari negara berkembang bisa naik gitu ke negara maju, dan ini sangat diperlukan oleh pemudanya. Jadi bagaimanapun juga pemuda itu sangat penting dalam proses perkembangan negara, perkembangan bangsa, dan perkembangan kemajuan lainnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang analisis dari kasus ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.